Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Talib. Di video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Strategi dalam Pendidikan. Materi pertama tentang lingkungan kompetitif dan analisis biaya perencanaan yang strategis dalam pendidikan. Nah, baik. Yang pertama itu ada lingkungan kompetitif. Nah, di lingkungan kompetitif ini adalah lingkungan di mana saling bersaing untuk mencapai standar yang harus dicapai. Kemudian pada lingkungan yang semakin kompetitif saat ini, para siswa lebih banyak mengalami seperti lebih banyak kompetisi dan tuntunan yang lebih besar, sehingga siswa sedang diharapkan dengan lebih banyak tekanan daripada tahap perkembangan sebelumnya. Kemudian masuk pada 5 alasan pentingnya berada di lingkungan yang kompetitif. Yang pertama itu melatih mental dan fisik siswa, kemudian belajar jeli, melihat kesempatan, kemudian menantang diri untuk terus mengembangkan keterampilan, kemudian lingkungan kompetitif menuntutmu untuk terus produktif, kemudian membuatmu lebih menghargai orang lain. Selanjutnya ada analisis biaya perencanaan yang strategis dalam pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, baik itu pemerintah daerah dan masyarakat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana biaya satuan pendidikan terdiri atas biaya investasi, kemudian seperti lahan pendidikan dan selain lahan pendidikan, kemudian biaya operasi atau personalia dan non personalia. Kemudian yang kedua itu strategi perencanaan pembiayaan sekolah merupakan bagian penting dari manajemen yang perlu ditentukan sesuai dengan faktor internal dan eksternal suatu perusahaan atau lembaga termasuk sekolah. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua tentang analisis teori manajemen strategi yang tepat dalam dunia pendidikan. Nah, manajemen strategi adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada implementasi garis terdepan sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Kemudian sasaran manajemen strategi adalah yang pertama itu meningkatkan kualitas organisasi, kemudian efisiensi penganggaran, dan ketiga penggunaan sumber daya, dan keempat itu kualitas evaluasi program dan pemantauan kinerja, dan terakhir kualitas pelaporan. Kemudian masuk pada teori manajemen strategi dalam pendidikan yang dikemukakan oleh Sanjaya pada tahun 2012, di mana strategi pembelajaran adalah sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian ada juga menurut Sanjaya Wina, istilah strategi di dalam konteks belajar mengajar berarti pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Kemudian kita masuk pada latar belakang strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada model pendekatan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada klasifikasi strategi pembelajaran, dan yang ketiga itu ada komponen strategi pembelajaran, dan keempat ada tujuan strategi pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada materi yang selanjutnya tentang implementasi perubahan strategi. Nah, implementasi perubahan strategi, di mana implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Kemudian implementasi strategis merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan
melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Kemudian masuk pada siapa yang mengimplementasikan strategi. Nah, tergantung bagaimana korporasi diorganisir. Pihak yang terlibat dalam pengimplementasian strategi mungkin akan lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang merumuskan strategi. Pada sebahagian besar perusahaan multi industri melaksanakan strategi adalah setiap orang yang ada dalam organisasi. Kemudian masuk pada bagaimana strategi diimplementasikan dan mengorganisasikan tindakan. Nah, sebelum perencanaan dapat menunjukkan kinerja secara aktual, perusahaan harus diorganisir dengan baik. Program harus melibatkan staf dengan memadai dan aktivitas harus diarahkan untuk mencapai lingkup tujuan yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk pada materi yang selanjutnya tentang manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Nah, baik pengertian manajemen strategi secara etimologi dan terminologi, strategi berasal dari bahasa Yunani atau kita kenal sebagai stratogos yang artinya ilmu pakar jenderal untuk memenangkan suatu pertempuran dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Pengertian atau definisi manajemen strategi dalam kasanah literatur ilmu manajemen memiliki cakupan yang luas dan tidak ada suatu pengertian yang dianggap baku. Itulah suatu pengertian yang dianggap menjadi perkembangan luas tergantung pemahaman ataupun penafsiran seseorang. Kemudian masuk pada definisi manajemen strategi menurut para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Husain Umar dikatakan bahwa manajemen strategi sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan atau formulating, penerapan atau implementing dan evaluasi atau evaluating. Nah, keputusan-keputusan strategi antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan di masa mendatang. Nah, kemudian masuk pada tugas dan tujuan manajemen strategi. Nah, yang pertama itu merumuskan visi dan misi organisasi. Kemudian yang kedua itu mengembangkan profil organisasi yang mencerminkan kondisi internalnya. Dan ketiga, menilai lingkungan yang eksternal organisasi meliputi pesaing dan faktor kontekstual. Dan keempat, menganalisis alternatif strategi dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki dengan lingkungan eksternal. Dan kelima, mengidentifikasi setiap alternatif strategi untuk menentukan strategi yang mana yang paling disesuaikan visi dan misi organisasi. Nah, kemudian yang keenam, memilih seperangkat sasaran jangka panjang maupun strategi umum. Kemudian mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek. Kemudian kita masuk pada manfaat manajemen strategi dalam pendidikan. Penerapan manajemen strategi dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk di dalamnya sekolah dan departemen pendidikan untuk lebih proaktif untuk membentuk masa depan lembaga pendidikan di dunia, seperti penerapan konsep berpikir dan bertindak strategi. Lembaga pendidikan diharapkan dapat mengawali dan mempengaruhi pada hanya memberi respon terhadap berbagai tuntutan dan suatu aktivitas rutin dan birokrasi. Namun lebih dari itu, lembaga pendidikan harus dapat berusaha keras merencanakan kegiatan-kegiatan yang strategis, mengimplementasikan dan mengendalikan segenap operasional kelembagaan untuk mencapai tujuan yang strategis yang telah dirumuskan. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang ke-5 terkait evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, perencanaan strategis atau strategi planning bagian yang penting atau essential part dari manajemen strategi. Nah, ciri-ciri khas proses perencanaan strategi antara lain yang pertama itu ada perencanaan menyangkut jangkauan masa depan dari keputusan-keputusan yang buat sekarang. Yang kedua,
perencanaan strategi adalah usaha sistematik formal untuk menggariskan wujud utama dari perusahaan. Yang ketiga, proses perencanaan strategi adalah sarana mengambil keputusan yang paling penting bagi perusahaan sehingga tujuan dan arah turut ditentukan. Selanjutnya kita masuk pada proses manajemen strategi ada 5 tahap. Yang pertama itu ada analisis lingkungan, kemudian menetapkan visi dan misi dan tujuan. Yang ketiga, formulasi strategi. Yang keempat ada implementasi strategi, dan kelima ada evaluasi strategi. Selanjutnya, komponen terakhir dari manajemen strategi adalah evaluasi dan pemantauan kemajuan perusahaan ke arah sasaran strategisnya. Organisasi-organisasi yang meyakini bahwa proses terbilang selesai setelah rencana diimplementasikan hanya akan menemukan diri mereka menemui kegagalan. Penting sekali bagi organisasi untuk terus memantau kemajuannya. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi yang ke-6 tentang konsep manajemen strategi. Nah, manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, karakteristik manajemen strategi. Yang pertama itu manajemen strategi meningkatkan efektivitas organisasional. Yang kedua, manajemen strategi berorientasi ke arah jangka panjang. Kemudian, manajemen strategi terdapat pada setiap level organisasi. Dan keempat, manajemen strategi masyarakat pengetahuan yang luas tentang organisasi. Selanjutnya, kita masuk pada proses manajemen strategi. Nah, dalam proses manajemen strategi ini ada tahap formulasi, kemudian ada tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Kemudian, kita masuk pada fungsi manajemen strategi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada awal tadi, di mana fungsi manajemen strategi itu dapat menghasilkan keputusan terbaik, kemudian dapat mempertinggi kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada, kemudian dapat membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman eksternal. Kemudian masih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk pada tujuan manajemen strategi. Yang pertama itu melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Kedua, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Kemudian senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Kemudian kita masuk pada materi yang selanjutnya tentang perumusan visi dan misi dalam dunia pendidikan. Nah, berbicara tentang visi, di mana visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini dan menjangkau masa yang akan datang. Nah, kemudian misi. Menurut Agnon pada tahun 2007, misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi baik pihak berkepentingan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita masuk pada perumusan visi. Nah, menurut Bryson pada tahun 2001 ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, visi harus dapat memberikan panduan atau arahan yang motivasi. Yang kedua, visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi atau stakeholder. Nah, selanjutnya kita masuk pada perumusan misi. Dalam merumuskan misi, harus mempertimbangkan tugas pokok sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah agar yang dapat dilakukan sekolah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait sehingga perjalanan sekolah tidak mendapat rintangan ataupun prasangka buruk dari masyarakat. Kemudian kita masuk pada materi yang selanjutnya tentang pelembagaan strategi pendidikan, di mana kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat, disepakati oleh anggota
masyarakat sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi, memiliki kekuatan. Sanksi dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi sesama anggota masyarakat. Interaksi yang dimaksud terkait dengan kegiatan ekonomi, politik, dan maupun sosial. Kemudian masuk pada pengertian strategi pendidikan. Nah, berjalan yang direncanakan dan tindakan bersifat meningkat, dan strategi adalah sebagai pola mendasar dari sasaran yang terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang strategi, yaitu rencana yang dilakukan secara matang dalam mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan terus menerus. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian kelembagaan pendidikan atau pengelolaan kelembagaan pendidikan adalah suatu kegiatan yang mendukung berbagai sumber daya pendidikan agar terpusat dan upaya pencapaian tujuan pendidikan yang telah diputuskan. Kemudian ada peran kelembagaan pendidikan meliputi 5 hal. Yang pertama, dapat memperlakukan siswa atau peserta didik sebagai pusat aktivitas belajar. Yang kedua adalah dapat melatih peserta didik untuk berpikir kreatif dan kritis. Yang ketiga, dapat melatih peserta didik untuk mandiri dan belajar. Keempat, untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk dapat mengakses informasi tanpa batas waktu dan ruang. Kemudian yang kelima itu ada dapat menciptakan pencapaian peserta didik sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada 3 model wahana sosialisasi bagi generasi penerus di negara, yaitu wahana sosialisasi tradisional, kemudian ada wahana sosialisasi yang diwarisi dari misi-misi penjajah, kemudian ada wahana sosialisasi yang berkembang selama era perjuangan. Selanjutnya kita masuk pada organisasi. Suatu strategi harus dikembangkan agar dengan demikian berbagai upaya menerapkan strategi yang telah ditetapkan. Yang pertama itu tidak merupakan pencerminan dari pandangan atau preferensi seorang atau sekelompok manajer tertentu. Yang kedua juga tidak diwarnai oleh interpretasi yang subjek dari para manajer operasional. Dan yang ketiga, pelembagaan sangat penting, artinya dalam penumbuhan pemahaman yang seragam di kalangan para pelaksana kegiatan operasional. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya tentang operasional strategi sekolah. Nah, strategi berasal dari bahasa Yunani atau strategos yang artinya ilmu para jenderal untuk memenangkan suatu peraturan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Kemudian operasional merupakan suatu ilmu yang dapat diterapkan pada berbagai jenis bidang usaha seperti rumah sakit, perguruan tinggi, pabrik dan lain-lain. Selanjutnya masuk pada persiapan menghadapi persaingan dalam dunia pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan, persaingan adalah hal yang wajar. Munculnya persaingan itu untuk mendapatkan objek pendidikan atau siswa maupun juga mahasiswa sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, biasanya hanya pimpinan institusi pendidikan bermental gigih dan kuatlah yang mampu menghadapi kerasnya persaingan ataupun krisis yang terjadi dalam perjalanan sekolah atau universitas tersebut. Selanjutnya kita masuk pada konsep manajemen strategi dalam manajemen operasional. Konsep manajemen operasional harus menguasai ilmu akuntansi, statistik, teknologi, informasi, dan matematika, sehingga semakin banyak pula kesempatan kerja yang tersedia tidak menutup kemungkinan
di bidang bisnis yang bergerak pada sektor jasa. Selanjutnya kita masuk pada manajemen strategi dan manajemen operasional dalam bidang pendidikan. Dari dimensi strategi yang sudah dibahas di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam mengembangkan strategi yang mampu menjawab tujuan suatu organisasi, setiap strategi perlu memahami dan menguasai seluk-beluk program yang sedang dilaksanakan atau dikembangkan aspek internal, mulai dari konsep, tenaga pendukung sarana yang dimiliki, biaya yang tersedia. Selanjutnya kita masuk pada strategi operasional dan lingkungan pendidikan. Yang pertama itu ada konsentrasi pelaksanaan program belajar. Yang kedua ada mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mewujudkan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat. Kemudian mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mewujudkan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat dan membuat situasi di mana program akan dilakukan. Selanjutnya kita masuk pada manajemen strategi di sekolah. Nah, masuk pada pengertian manajemen strategi. Nah, manajemen strategi menurut Yono dan Ihsan dalam segala pada tahun 2009, manajemen strategi biasanya dihubungkan dengan pendekatan manajemen yang integratif yang mengedepankan secara bersama-sama seluruh elemen seperti planning, implementing, controlling, dan strategi bisnis. Kemudian tugas dan manfaat manajemen strategi yang pertama merumuskan visi dan misi organisasi, meliputi rumusan umum filosofi dan tujuan. Kemudian mengembangkan profil organisasi yang mencerminkan kondisi internalnya. Kemudian menilai lingkungan eksternal organisasi meliputi pesaing dan faktor konsep kontekstual. Kemudian menganalisis alternatif strategi dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki dengan lingkungan eksternal. Kemudian masuk pada karakteristik manajemen strategi. Yang pertama bersifat strategi, kemudian penggunaan sumber daya sekolah seefektif mungkin, kemudian berorientasi ke masa depan, jangka panjang yaitu orientasi mutu secara berkelanjutan. Kemudian sangat peduli, tanggap dan respon dengan lingkungan eksternal. Kemudian cenderung bersifat multidimensional. Selanjutnya kita masuk pada komponen manajemen strategi. Yang pertama itu ada komponen perencanaan strategis, meliputi proses perumusan visi dan misi, tujuan strategi, dan strategi utama atau strategi umum. Kemudian masuk pada yang kedua, komponen perencanaan operasional, meliputi proses perumusan sasaran atau tujuan operasional. Kemudian kita masuk pada proses manajemen strategi dalam pendidikan. Nah, penetapan manajemen strategi di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan memungkinkan suatu organisasi yang menyelenggara pendidikan, termasuk di dalamnya sekolah, departemen pendidikan, untuk lebih proaktif daripada reaktif dalam membentuk masa depan lembaga pendidikan di dunia global dewasa ini. Selanjutnya kita masuk pada tahap-tahap dalam manajemen strategi pendidikan. Nah, manajemen dalam kamus besar bahasa Inggris diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kemudian strategi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Selanjutnya kita masuk pada tinjauan proses manajemen strategi. Yang pertama itu ada tahap 1 perencanaan finansial dasar atau basic financial planning, yaitu perencanaan organisasi yang didasarkan pada perencanaan keuangan. Tahap kedua ada perencanaan berbasis ramalan. Tahap ketiga ada perencanaan strategi atau strategi planning. Dan keempat ada tahap manajemen strategi atau strategi manajemen. Kemudian kita masuk pada tahapan-tahapan manajemen strategi. Yang pertama ada tahapan formulasi, kemudian ada tahapan implementasi dan tahapan evaluasi.
Selanjutnya kita masuk pada materi yang berikut terkait dengan model balance scorecard dalam manajemen sekolah. Pengertian dan sejarah balance scorecard. Nah, istilah balance scorecard terdiri dari dua kata, yaitu balance atau berimbang dan scorecard atau kartu skor. Nah, kata berimbang dapat diartikan dengan kinerja yang diukur secara berimbang dari dua sisi, yaitu sisi keuangan dan sisi non keuangan. Selanjutnya, sedangkan pengertian kartu skor atau scorecard adalah suatu kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja baik untuk kondisi sekarang ataupun untuk kondisi yang akan datang. Kemudian balance scorecard sebagai strategi. Nah, strategi korporasi diturunkan dari visi dan misi. Kemudian Wellen juga berpendapat bahwa berbagai hal menyebabkan kegagalan penerapan strategi, yaitu komunikasi yang sulit antar staf, komitmen manajemen dengan operasional lemah, gagal menerima umpan balik dan mekanismenya, kemudian basis perencanaan yang tidak valid, kemudian perencanaan dan fungsional tidak konsisten. Selanjutnya kita masuk pada keunggulan balance scorecard. Yang pertama itu ada komprehensif, kemudian kedua adaptif dan responding terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga fokus terhadap tujuan. Selanjutnya masuk pada pengukuran kinerja mutu. Nah, pengukuran kinerja mutu pada tingkat satuan pendidikan melalui penggambaran model evaluasi program sekolah secara mandiri dapat dan penting untuk dilakukan sebagai bentuk penjaminan mutu internal sekolah. Yang pertama itu memberikan masukan bagi perencanaan program, dan kedua menyajikan masukan bagi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lanjut, perluasan atau penghentian program, dan ketiga memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program. Selanjutnya kita masuk pada balance scorecard dalam sistem pendidikan. Yang pertama itu ada sektor utama atau yang kerap dikenal dengan the balance scorecard. Yang pertama itu ada aspek keuangan, kemudian ada aspek pemangku kepentingan, dan aspek penyelenggara proses internal dan pertumbuhan institusi secara keseluruhan. Kemudian kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu tentang kesalahan dalam proses manajemen strategi. Nah, berbicara tentang kesalahan dalam proses manajemen strategi, terdapat dua kategori penting kesalahan-kesalahan dapat terjadi. Kategori yang pertama itu mencangkup kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan dari cara bagaimana strategi itu digunakan. Kemudian yang kedua, kesalahan yang berhubungan dengan penggunaan strategi terdiri dari beberapa hal, yaitu ketidakmampuan berpikir secara strategi, kemudian ketidaktepatan penggunaan pada tingkatan manajemen, kemudian terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur, kemudian terpisah dari lingkungan, kemudian juga ada cukup untuk mencapai jangka yang pendek. Selanjutnya kita masuk pada kesalahan selanjutnya adalah ketidakmampuan memprediksi perubahan atau masalah lingkungan eksternal yang dapat berupa perkembangan inovasi produk jasa, kemudian perubahan peraturan pemerintah, perubahan iklim, kemudian kekurangan dan kelangkaan produk jasa, kemudian perubahan preferensi dan selera konsumen, dan kehadiran pesaing atau perubahan kemampuan untuk bersaing. Nah, baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan manajemen strategi dalam pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.